bagaimana kabarnya hari ini? Oke, bagus. Kita bersyukur sekali walaupun di tengah pandemi kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Nah, Ibu berharap di masa-masa sekarang anak-anak harus selalu menjaga kesehatan agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di rumah yang sudah menerapkan 3M? Ayo sebutkan. M yang pertama apa? Mencuci tangan. M yang kedua apa? Memakai masker. M yang ketiga apa? Menjaga jarak. Nah, anak-anak dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M agar kita terhindar dari virus yang sedang mewabah saat ini, yaitu virus COVID-19. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu minta Cika silahkan pimpin kita di dalam doa. Oke, terima kasih untuk Cika yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu mengajak kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Ayo, ambil posisi yang siap ya. Baiklah anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Cika ada. Oke, Ronald ada. Masuk semua ya? Oke, bagus. Berarti anak-anak sangat semangat sekali untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Ibu berharap kalian semua rajin-rajinlah masuk sekolah biar tidak ketinggalan materi pelajaran. Nah, kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang suku budaya yang ada di Indonesia, hari ini Ibu akan mengajak kita untuk mengenal letak geografis Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim. Nah, di sini Ibu sudah punya LKPD, kemudian buku tema. Anak-anak ada bawa buku tema semuanya? Oke, nah silahkan anak-anak buka di halaman 20 di buku temanya. Di situ ada bacaan tentang mengenal letak geografis Indonesia. Nah, silahkan anak-anak baca terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks, siswa dapat menentukan pikiran utama di dalam teks. Kemudian setelah membaca teks, siswa juga mengetahui atau mengenal letak geografis Indonesia. Kemudian siswa juga dapat mengetahui mengapa Indonesia disebut negara maritim, mengapa Indonesia disebut negara agraris. Kemudian nanti anak-anak juga akan diajarkan bagaimana cara membuat peta Indonesia, terutama peta Pulau Kalimantan. Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ayo bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, ya, Cika dengan, nah itu Ronald, ya betul, sudah betul ya. Nah, sekarang kalian masih memperhatikan teks yang ada di halaman 20 di buku tema tadi, yaitu mengenal letak geografis Indonesia. Nah, silahkan kalian baca, kemudian Ibu minta ayo temukan di mana pikiran utama pada teks tersebut. Nah, nanti Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan pikiran utama yang terdapat di dalam teks yang halaman 20 tadi ya. Nah, baiklah, terima kasih untuk Cika yang sudah mewakili membacakan hasil pekerjaan kelompoknya ya, yaitu mencari pikiran utama pada teks. Nah, benar sekali ya. Jadi di dalam teks yaitu mengenal letak geografis Indonesia itu, pikiran utamanya yaitu adalah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu merupakan pikiran utama yang terdapat di dalam teks yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Nah, ayo kira-kira mengapa Indonesia itu disebut negara maritim? Ayo, siapa yang bisa jawab? Selain Indonesia itu disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Nah, untuk mengetahuinya, alasannya mengapa Indonesia disebut negara maritim dan negara agraris, Ibu punya satu video. Nah, silahkan anak-anak amati video tersebut. Nanti Ibu akan tanya dari hasil pengamatan kalian tentang video yang akan Ibu tayangkan. Bagaimana setelah mengamati video? Apa ada yang sudah bisa menjawab mengapa Indonesia disebut negara maritim? Nah, Cika, oke, betul, karena di Indonesia banyak perairan, kata Cika. Jadi, ribuan pulau yang ada di Indonesia itu dihubungkan dan disatukan oleh
lautan, di mana 2/3 wilayah Indonesia itu merupakan wilayah dari perairan. Nah, itulah mengapa Indonesia disebut negara maritim. Sekarang ibu mau tanya, siapa orang tuanya yang pekerjaannya sebagai petani? Nah, oke, hampir semua petani ya, hanya satu yang pertukangan. Nah, jadi di Indonesia itu masyarakatnya atau orang-orang yang ada di dalamnya itu sektor pertanian yang lebih unggul, yang lebih banyak. Jadi pekerjaannya itu lebih banyak mengarah ke pertanian daripada yang lainnya. Nah, mengapa Indonesia disebut negara yang agraris? Karena Indonesia itu sebagian besar masyarakatnya merupakan atau mempunyai pekerjaan sebagai petani. Kalau tadi kita sudah mengetahui mengapa Indonesia disebut negara maritim, kemudian mengapa Indonesia disebut negara agraris, sekarang ibu akan mengajak kita melihat peta Indonesia. Jadi ibu punya satu video tentang langkah-langkah untuk menggambar peta. Nah, nanti setelah mengamati video, ibu akan meminta anak-anak kita akan membuat peta Kalimantan. Nah, ibu sudah menyediakan kertasnya, nanti kita akan buat secara bersama-sama. Namun sebelumnya kita perhatikan video ini terlebih dahulu. Silakan. Oke, kita sudah melihat video tadi bagaimana langkah-langkah membuat peta. Sekarang ibu minta silahkan ambil kertasnya. Kita akan menggambar, kita akan membuat peta. Silahkan, ibu akan bagikan. Ya, penggaris ya. Jangan lupa penggaris untuk membuat garis, untuk membuat peta. Silahkan. Nah, sekarang ibu di belakang ibu ini adalah contoh dari peta Pulau Kalimantan. Benar sekali. Jadi begini, contoh ini adalah contoh dari peta Pulau Kalimantan. Jadi di sini letak-letaknya sudah lengkap semua ya. Tadi juga kita sudah membuat peta dan sudah kita tempel di ruangan kelas kita. Semuanya sudah bagus sekali. Hasil karya kalian ibu kasih jempol. Nah, baiklah anak-anak, kalau tadi kita sudah menggambar peta, sudah mengetahui letak Indonesia, sekarang ibu minta kita buka halaman 25 di buku temanya. Di situ ada teks tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Silahkan dibaca teks tersebut. Setelah dibaca, silahkan diskusikan. Nah, diskusikan mengenai makna dari isi Sumpah Pemuda. Ibu mau tanya, jadi Sumpah Pemuda itu ada berapa? Coba. Ada 3. Ayo, coba bacakan. Coba Diki, silahkan dibacakan. Sumpah Pemuda yang pertama, isinya apa? Ya, benar. Coba yang kedua bacakan, Mira. Ya, betul ya. Kemudian yang ketiga silakan Santi bacakan isi dari Sumpah Pemuda yang ketiga. Ya. Oke, jadi anak-anak harus tahu bahwa Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah nasional Indonesia, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Nah, dari situ para pemudanya bersatu untuk membacakan sumpah. Nah, atau janji tentang bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, itu merupakan makna dari Sumpah Pemuda. Baiklah, Ibu akan memberikan latihan soal evaluasi, nanti silakan dikerjakan. Ini kertasnya. Nah, silakan dikerjakan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan dikerjakan soalnya, kemudian nanti dikumpulkan di depan. Oke, silakan. Nah, baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah melihat hasil pekerjaan anak-anak semuanya yang sudah dikumpulkan di meja Ibu. Ibu sudah melihat ada beberapa dari kalian yang sudah bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, pesan dari Ibu, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, selalu kita ingat. Nah, nanti ketika ulangan anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, Ibu minta anak-anak semuanya hadir, rajin ke sekolah agar tidak ketinggalan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Mars Kabupaten Mempawah. Silakan, Cika, pimpin. Baiklah, kita sudah menyanyikan lagu Mars Kabupaten Mempawah. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin kita di dalam doa. Berdoa selesai,
Oke anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.